Halo semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim tentunya cuy, di channel yang biasa aja tapi mungkin suatu saat nanti channel ini akan menjadi luar biasa. Gimana kabar lu semua cuy, dimanapun lu berada, semoga sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Dan kali ini gue pengen ngobrolin yang lagi hype banget nih, yaitu konsernya Bring Me The Horizon kemarin, yang bisa dibilang konsernya itu gagal atau kacau ya. Ya seperti yang kita tahu, Bring Me The Horizon ini band yang udah lama ya. Jadi sebelum gua bahas dulu nih masalah konsernya Bring Me The Horizon ini, BMTH ya. Jadi gue sebenarnya kalau dibilang ngefans sama BMTH tuh enggak, gue bukan fans beratnya. Cuman gue udah tahu BMTH itu dari tahun 2006. Dari zamannya albumnya itu apa ya, kalau nggak salah Count Your Blessing apa ya kalau nggak salah. Lagunya itu pokoknya dulu tuh yang gue inget Pray For Plugs dulu tuh. Itu masih apa ya, masih metal banget cuy. Lagunya tuh masih hard metal banget, pokoknya keras banget deh. Beda banget sama album-album yang sekarang kan. Kalau yang sekarang kan udah agak-agak lebih slow gitu kan. Dan gue pun sampai sekarang pun masih menikmati sih lagu-lagunya BMTH gitu kan, di setiap albumnya gitu. Sempiternal juga gue menikmati lagu-lagunya. Terus juga yang album yang gambar payung tuh, yang ada Drown tuh, lagu-lagunya tuh Drown. Terus ada Throne, itu gue juga menikmati. Sampai album sekarang tuh yang Kingslayer juga gue menikmati juga. Dan kemarin adalah konser dari Bring Me The Horizon cuy, di Jakarta ya, tepatnya itu diselenggarakan di Ancol kalau nggak salah. Di apa tadi ya, pokoknya di Ancol lah, di apa sih namanya, lupa gue nama tempat Ancolnya ya, pokoknya di Ancol, di stadium gitulah intinya. Nah kali ini gue pengen ngebahas soal konser Bring Me The Horizon yang gagal atau kacau banget ini ya. Ini sih menurut gue sangat amat mengagetkan banget pastinya ya. Kenapa bisa konser Bring Me The Horizon itu jadi kacau begini gitu loh. Lu bayangin men, Bring Me The Horizon itu terakhir manggung itu di Indonesia itu sekitar tahun 2012. Tahun 2011. Nah setelah 12 tahun tidak manggung di Indonesia, akhirnya mereka manggung lagi nih. Kok malah begini gitu kan. Nah ini dia nih, gue pengen ngebahas nih sebenarnya dari kronologinya dulu. Nah ini gue baca di suara.com. Kronologinya tuh pertama nih, katanya nih konser awalnya itu berjalan dengan lancar katanya. Jadi band rock asal Inggris ini dijadwalkan menggelar konser 2 hari berturut-turut di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Nah di hari pertama awalnya konser berjalan dengan lancar, namun mereka tiba-tiba menghentikan konser di tengah acara. Itu kronologi yang pertama. Nah yang kedua nih, ada gangguan teknis di panggung. Awalnya konser berjalan dengan lancar hingga saat Oliver Six ini membawakan lagu Die For You. Layar LED mengalami gangguan. Melihat kondisi tersebut, para personil Bring Me The Horizon ini satu persatu pergi ke belakang panggung. Nah terus yang ketiga, awalnya penonton disuruh istirahat dulu nih. Jadi Rafael Junardi, CEO dari Rafael Entertainment ini, promotor konser ya, yang naik ke panggung sekitar 5 menit kemudian dan memberitahu penonton untuk istirahat sebentar katanya. Nah terus yang selanjutnya adalah klarifikasi pihak promotor. Sekitar 30 menit berlalu tanpa adanya kejelasan, Rafael kembali ke panggung dan memberitahu bahwa masalah di atas panggung dan juga konser harus dihentikan. Dia meminta maaf kepada penonton nih. Nah terus selanjutnya udah pasti penonton marah dong ya kan. Penonton ini meradang setelah pengumuman pembatalan dan banyak yang berteriak meminta pengembalian uang atau refund. Selain itu juga kata-kata kotor pun nampak jelas terdengar memaki pihak promotor nih cuy. Terus sudah ada juga tanda Bring Me The Horizon bakal berhenti. Jadi BMTH ini sebelumnya sudah memberi tanda-tanda keanehan saat membawakan lagu Parasite Eve, di mana para personel band ini meninggalkan panggung di tengah lagu. Coba kalau lu bayangin aja tuh. Mereka kembali beberapa menit kemudian dan mengulang lagu dari awal. Lu bayangin aja tuh.
Dan nasib konser di hari kedua seperti yang kita tahu batal. Nah, gimana ya? Sekarang gini loh. Kalau menurut gua pribadi, gua tidak membenarkan dengan adanya orang-orang yang naik ke atas panggung terus berbuat rusuh, berbuat vandalisme. Gua tidak membenarkan itu. Cuman masalahnya gini men, Bring Me The Horizon ini, BMTH ini tuh udah dinanti-nanti sama orang banyak selama 12 tahun. Jadi ketika mereka mau manggung lagi di Indonesia, ini tuh kayak semacam it's a thing gitu loh buat orang-orang Indonesia. Dan banyak juga dari warga-warga Indonesia ini yang kepengen nonton Bring Me The Horizon tuh susah banget. Pertama lu mesti nabung mungkin, ya kan, ada orang-orang yang nabung entah dari uang jajannya atau mungkin dari penghasilannya dia demi menonton konser band idolanya. Ya lu bayangin aja. Tapi yang terjadi malah kayak gini. Belum lagi mereka harus melewati yang namanya war ticket. War ticket itu kan tidak gampang. War ticket itu susah gitu loh. Lu bayangin aja gitu. Makanya ketika mereka udah dapet tiketnya, wah mereka pasti bahagia banget dong. Iya kan? Nah, ketika mereka nonton konser band idola mereka, tiba-tiba di tengah-tengahnya mereka harus berhenti dan tidak bisa menonton lagi. Dan pada saat itu juga setahu gue BMTH tuh masih ada sisa lagu tuh 8 biji lagi coy. Jadi ibaratkan lagu-lagu klimaksnya nih kayak lagu Drown nih belum dimainin nih, tapi udah berhenti duluan gitu. Yang menurut gue pribadi sih wajar banget ya kalau penonton itu mengamuk gitu ya. Ya sekarang lu bayangin aja coy, udah nabung buat nonton konser BMTH gitu ya, dari uang jajannya, penghasilannya dia, terus juga udah ikut war ticket, tapi ketika nonton malah berujung ricuh gitu kan, malah berujung mengecewakan gitu. Nah, penyebab dari berhentinya konser Bring Me The Horizon ini atau BMTH ini katanya sih gara-gara kualitas panggungnya yang kurang baik katanya. Ya panggungnya agak goyang atau apalah ya, bisa dibilang kayak gitu. Sama satu lagi adalah secara teknis atau visualnya tadi yang dibilang ya tadi. Jadi lu tahu kan kalau yang namanya musisi-musisi itu biasanya ketika mereka manggung itu ada suaranya itu yang disetel dulu lewat komputer cuy. Lu paham nggak? Gue nggak tahu sih namanya apa. Mungkin sequencer kali ya. Nah, di lagu kalau nggak salah di lagu Parasite Eve itu kalau nggak salah tuh itu tuh error, lagunya tuh error gitu. Dan itu tuh sempat kayak ya namanya error gitu kan, sempet diulangin lagi tuh sama si Olivernya gitu kan. Setahu gua ya, gua sih nggak nonton ke sana, gua nggak nonton, gua cuma ngeliat beritanya doang. Nah, terus ada momen juga di mana si BMTH ini lagi main, tiba-tiba musiknya itu mati coy. Musiknya mati, coba lu bayangin aja. Musiknya mati sampai akhirnya yang menggantikan yang nyanyi itu penontonnya cuy. Lu bayangin aja, waduh. Itu menurut gue sih parah banget sih ya. Dan gue tidak menyalahkan siapapun juga. Gue juga gak tahu juga ini salah siapa. Tapi gue yakin pasti dari pihak BMTH-nya pun juga sebenarnya pastinya udah ngomong gitu ya ke bandnya gitu, kalau panggung ini tuh gak aman, panggung ini tuh goyang gitu kan, sound systemnya juga gak tidak proper lah bisa dibilang kayak gitu. Terus juga secara teknis juga tidak oke gitu kan. Dan dia terbukti gitu ketika BMTH-nya manggung banyak banget lagu-lagu yang terhenti, banyak lagu-lagu yang error gitu kan. Kayak Parasite Eve tuh setahu gua kan depannya kan dia intronya kan ada kayak semacam kayak suara-suara apa gitu kan. Itu kan pasti dari laptop ya kan. Tapi malah error di tengah-tengah gitu kan. Ya gimana gitu kan. Dan udah pasti kalau ngomongin masalah penonton ngamuk sampai mereka itu ngobrak-ngabrik panggung, gue sih sama sekali tidak mau membenarkan ini ya. Ini sama sekali tidak benar. Ini menurut gue salah. Tapi sekarang gini aja cuy, lu bayangin aja, orang udah bayar, orang tuh bayar loh nonton BMTH tuh, dan itu bayarnya tuh nggak murah.
Dan ketika di tengah-tengah dikat terus mereka ngamuk, menurut gue itu adalah hal yang wajar lah. Menurut gue gitu. Walaupun gue tidak setuju gitu loh dengan cara mereka mengamuknya gitu ya. Kalau masih lempar-lempar botol, it's okay lah. Tapi kalau sampai naik ke atas panggung, terus juga drumnya BMTH tuh sempet kayak dikemplang-kemplang gitu tuh sama penonton ya. Ya itu sih gue sih kurang setuju gitu ya. Jangan sampai kayak gitulah. Maksud gue, ya kalau emang lu mau rusuh ya rusuh aja boleh. Tapi susah juga sih men. Yang namanya rusuh pasti bakalan ngerusak sih. Bakalan vandal gitu loh. Dan gue sih sangat amat menyayangkan ya kenapa konser BMTH di Indonesia setelah 12 tahun dinantikan harus berujung kayak gini gitu loh. Bahkan sampai day 2 aja sampai dibatalin gitu kan. Ya ampun. Karena gue punya temen deket gue, dia tuh nonton di day 2. Dia udah berangkat ke Ancol cuy, tapi gak jadi. Konsernya ya ampun, kasian kan. Maksud gue kayak, ya banyak banget orang yang udah nanti-nantiin BMTH gitu kan, tapi malah ujung-ujungnya kayak gini. Ini sebenarnya pelajaran sih menurut gue untuk para promotor band gitu ya. Kalau misalkan lu pengen menyelenggarakan konser internasional gitu ya dengan mengundang band-band luar atau musisi-musisi luar, harap diperhatikan persiapannya cuy. Harus secara matang, jangan sampai mereka itu kecewa. Karena gue takutnya kalau mereka itu kecewa, takutnya Indonesia nanti di blacklist cuy dari daftar manggung musisi-musisi dunia gitu loh. Kita jadi susah yang namanya nonton band-band kesukaan kita gitu kan. Ya menurut gue sih para promotor harus belajar sih pastinya ya dari kejadian ini. Dan semoga kan Coldplay bentar lagi juga main ya, manggung ya. Semoga Coldplay berjalan dengan lancar ya, tidak terjadi kejadian seperti ini. Karena kalau sampai kejadian kayak gini juga, wah kacau banget sih, kacau banget. Gue yakin banget dari pihak Oliver Six-nya juga, kok Oliver Six sih? Gue yakin banget dari pihak BMTH-nya juga sebenarnya juga kecewa pastinya ya, kenapa harus kayak gini ujung-ujungnya. Tapi ya sudahlah, kita nggak tahu harus menyalahkan siapa. Ya pastinya buat lo semua yang suka banget sama BMTH, ya udahlah lu sabar-sabar aja. Tungguin aja lagi, siapa tahu aja BMTH tahun depan kesini lagi ya. Ya kalau ya, walaupun kemungkinannya sebenarnya kecil ya. Sebenarnya ini tuh kesempatan banget sih buat nonton BMTH gitu kan. Gila loh, itu tuh band keren loh cuy menurut gua. Dan ya kenapa konsernya harus kayak gitu loh. Itu aja sih yang gue sayangin sebenarnya. Ya mungkin suara hati gue itu aja ya. Ya sekali lagi semoga konser-konser di Indonesia semakin maju ya. Dan tidak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini pastinya. Semoga kedepannya musisi-musisi luar bisa lebih sering ya main di Indonesia. Oke lah, mungkin segitu aja dulu ya ngomongin BMTH kali ini. Aduh, Oliver Six sayang banget ya. Lo harus terhenti di tengah-tengah manggung lo, ya ampun. Ya udahlah, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua Weibor. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibor juga. Dan jangan lupa juga untuk yang namanya follow akun Instagram gua, sudah ada linknya di description di bawah. Oke, segitu aja dulu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.